Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Sebelum kita melanjutkan ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami ya. Perkenalkan, nama saya Farid Bremovic dari kelas 10-1. Nama saya Sakura Karin. Nama saya Fira Amelia Zahra. Nama saya Michael Leandro Otono. Nah, untuk kegiatan hari ini, kita akan jalan-jalan ke kerajaan apa nih teman-teman? Kerajaan Majapahit. Nah, diharapkan teman-teman harus menyimak materi yang kita sampaikan ya. Jangan lupa dicatat kalau perlu. Nah, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan kita. Stay tune ya teman-teman. Bye. Bye. Duh, kita di mana nih? Kok suasananya kayak di zaman-zaman dulu gitu ya? Kok bisa di sini? Lah, Mana sih? nggak tahu sih mana. Kayak di kerajaan ini. Kerajaan Majapahit. Oh iya, ya udah. Kalau gitu, ayo kita pelajarin kerajaan Majapahit. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan lanjut lagi dengan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia yang berdiri pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Wilayah kekuasaan Majapahit mencapai seluruh Nusantara. Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293, seorang menantu dari Kartanegara, raja terakhir Singosari, raja terakhir kerajaan Singosari. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayanya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada pada tahun 1350 hingga 1349. Semasa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mampu mempersatukan Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik, dan Singapura, dan beberapa wilayah di Filipina. Selain menguasai Nusantara, Majapahit juga berhubungan baik dengan kerajaan lain seperti Pampa, Kerajaan Kamboja, Kerajaan Siam, Kerajaan Burma Selatan, Kerajaan Vietnam, dan Cina. Kerajaan Majapahit memiliki sumber sejarah diantaranya Kitab Negara Kartanagama, Pararaton, Prasasti, serta Berita. Sekarang kita bakal membahas sejarah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit tidak terlepas dari Kerajaan Singosari. Raden Wijaya merupakan menantu Kartanegara, Raja Kerajaan Singosari. Pada tahun 1292 Masehi terjadi pemberontakan di Singosari yang dilakukan oleh Jayakatwang yang menyebabkan runtuhnya Singosari. Pada waktu itu Raden Wijaya melarikan diri bersama Arya Wiraraja. Raden Wijaya kemudian mendiami sebuah hutan di Trowulan yang merupakan Parasima pada Kerajaan Singosari. Wilayah ini kemudian dinamakan Majapahit. Penamaan Majapahit didasarkan pada nama buah maja yang banyak ditemukan di daerah Trowulan serta memiliki rasa yang pahit. Wilayah Majapahit berkembang hingga mampu menarik simpati penduduk Dahar dan Kemapel. Niat balas dendam Raden Wijaya terbantu lebih cepat setelah adanya pasukan Kubilai Khan yang tiba pada 1293. Setelah mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya kemudian menyerang pasukan Mongol di bawah Kubilai Khan. Setelah mengalahkan Mongol dan Kediri, Raden Wijaya kemudian diangkat menjadi raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215. Setelah diangkat sebagai raja, Raja Wijaya kemudian bergelar Kertajasa Jayawardana. Selanjutnya ada berbagai pemberontakan. Di antaranya adalah pemberontakan Ranggalawe, pemberontakan Lembu Sora, Nambi, Kuti, Taca, dan juga Sadingketa. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Selama berjalannya Kerajaan Majapahit, banyak terjadi pemberontakan. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaan ketika masa kepemimpinan Hayam Wuruk 1350 sampai 1389 Masehi. Masa kejayaan Majapahit tidak terlepas dari peran Gajah Mada yang berhasil menumpas pemberontakan serta mampu menyatukan Nusantara. Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Gajah Mada memiliki arti untuk menaklukkan Nusantara di bawah Majapahit. Tercatat wilayah Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura, dan Filipina. Selain memperluas wilayah, Majapahit juga menjalin hubungan dengan kerajaan di sekitar Asia Tenggara. Kerajaan Majapahit tidak terlepas dari armada laut di bawah Empu
pusat perdagangan dengan komoditas ekspor yaitu lada, garam, dan lengkeng. Oke, selanjutnya ada raja-raja kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Raden Wijaya, yang kedua ada Sri Jaganagara, yang ketiga ada Tribhunawa Tunggadewi, yang keempat ada Hayam Wuruk, yang kelima ada Wikrawardhana, yang keenam ada Dyah Ayu Kencana Wungu, yang ketujuh ada Brawijaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pasca meninggalnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Hal ini diakibatkan oleh kurang cakapnya penerus Hayam Wuruk untuk mengelola wilayah kekuasaan Majapahit. Berikut adalah faktor-faktor runtuhnya kerajaan Majapahit. Banyaknya wilayah taklukan yang melepaskan diri, terdapat konflik perebutan tahta, meletusnya perang Parerek, semakin berkembangnya pengaruh Islam di Jawa. Kerajaan Majapahit berakhir pada tahun 1527 setelah mendapatkan serangan dari pasukan Sultan Tenggana dari Demak. Sejak saat itu, wilayah kekuasaan Majapahit pindah ke kerajaan Demak. Peninggalan kerajaan Majapahit berikut adalah yang pertama adalah prasasti. Prasasti Kadu, prasasti Sukamersa, Indipitu, Purare, Parung, Biruluk, dan Bogem. Selanjutnya ada candi. Candi Tikus, Candi Bajang Ratu, Candi Uringin Lawang, Candi Brahu, dan Candi Pantara. Wah, ternyata seru ya teman-teman, keliling-keliling Majapahit, bener gak? Wow. Makasih banyak ya udah nonton dan simak materi kita tadi. Semoga materi kita bisa menjadi bermanfaat dan semoga kita bisa terus berkarya untuk menciptakan karya-karya seperti ini lagi. Oke teman-teman, sekian dari kami kelompok 2 dari kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. Terbang yang tinggal, terbang yang tinggal,